Selamat datang di tutorial Revit arsitektur rumah satu lantai. Di video sebelumnya kita sudah belajar cara membuat grid, level, dinding, dan penamaan ruangan. Sekarang kita akan belajar cara menambah pintu dan jendela di Autodesk Revit. Pintu dan jendela tidak hanya sekedar tempat untuk masuk atau hanya sekedar estetika saja, tetapi juga dapat mempengaruhi terhadap siklus udara, pencahayaan alami, dan fungsi ruangan. Nah, sebelum kita masuk ke penambahan pintu dan jendela, di sini kita perlu pahami fokus pembelajaran ini itu di penambahan elemen pintu dan jendela. Di denah ini itu ada beberapa komponen pintu jendela yang digabung. Nah, sedangkan untuk membuat pintu jendela yang digabung ini, itu kita perlu melakukan modifikasi melalui edit family di curtain wall. Jadi untuk pintu dan jendela itu kita pisah antara pintu dan jendelanya. Kita buat satu persatu, yaitu pintunya berdiri sendiri, kemudian jendelanya juga berdiri sendiri. Khusus untuk pembuatan pintu jendela yang digabung, itu kita akan bahas di video yang lain. Oke, kita mulai. Untuk memasang pintu dan jendela, itu pilih ke tab arsitektur, kemudian door di sini. Klik. Nah, di sini di bagian properties itu ada bermacam tipe pintu dan jendela. Dan juga kalian juga bisa melakukan load family di sini. Di sini ya, di tab modify atau di insert itu sama aja. Di sini ada load family. Nah, biasanya itu ada di sini di libraries. Kalian cari aja ya libraries. Ini kita pilih salah satu aja. Di sini ada ini pintu ya, ada pintu, ada bermacam-macam di sini. Ini ada curtain wall. Ini bisa kalian pakai. Tapi di sini kita pakai yang di sini aja. Ini silahkan kalian pilih, terserah yang mana ya. Nah, klik di salah satunya. Kemudian kita tempatkan di dinding. Nah, untuk caranya itu di dinding ini itu bisa kalian tentukan arahnya mau keluar ruangan atau ke dalam. Cukup disesuaikan aja ya arah kursornya. Nah, kemudian untuk mengatur bukaan pintu ke kiri atau ke kanan, tekan spasi atau space. Nah, maka akan berubah posisinya. Sesuaikan dengan bentuk denah. Misalnya kita pilih di sini ya, kita klik di sini. Nah, untuk bentuknya itu juga bisa kalian lihat langsung di model 3D-nya. Klik di sini untuk model 3D. Ini sudah ada ya model 3D dari pintu. Bisa juga kalian langsung modelkan di sini. Misalnya itu di sini ya.
yang langsung kita modelkan di 3D-nya. Maka sudah terpasang. Bisa kita lihat juga di sini. Nah, kekurangannya itu kita tidak bisa mengatur bukaannya langsung. Kalau tampilan dari atas ini itu bisa kita atur ya, sedangkan kalau di 3D itu nggak bisa. Jadi di sini bisa kita atur, klik pintunya, kemudian ada panah ini, klik, nah maka dia akan ke dalam untuk pintunya. Oke, boleh kita lanjutkan. Nah, klik kanan, create similar untuk membuat pintu lagi, atau kalian klik juga ya, bisa dari sini arsitektur, kemudian di sini pilih pintu, kemudian di sini. Oke, sekarang kita coba untuk mengedit pintu ini. Klik salah satu pintu di sini di properties, edit type, kemudian jangan lupa ya untuk membuat model yang baru itu pilih duplicate di sini agar model pintu yang sudah ada di sini itu tidak ter-replace dia dengan model yang baru kita bikin. Di sini kita bikin duplicate. Untuk ukurannya kita sesuaikan. Ini oke, 90 kali tingginya 215 ya. Kemudian oke. Nah, namanya sudah berubah di sini. Kemudian untuk mengatur ukurannya, pilih di sini. Di sini kan ada dimension. Nah, ini ada high-nya. Itu kita rubah. Jadi tingginya itu 215. Oke. Kemudian lebarnya 90. Kemudian oke. Nah, bisa kita cek. Nah, ini sudah 90. Ini tipenya sudah 90 215. Sedangkan untuk yang pintu di sini itu belum. Nah, caranya ini kan ada beberapa pintu nih yang kita bikin tadi. Boleh kita contohkan satu lagi. Klik create similar di sini. Space untuk mengatur arah kiri kanan. Oke. Kemudian di sini ini karena bertabrakan ya dengan dinding. Ini dihapus saja dulu. Nah, ini di sini kita klik untuk menselect. Ini kan ada beberapa objek nih yang sama. Klik salah satu, klik kanan, kemudian select all instance, kemudian in entire project. Nah, maka otomatis ini sudah ke-select semua nih. Di sini kita rubah. Pilih yang kita bikin tadi, ini 90 215. Oke. Nah,
ini sudah berubah semua ya. Ini sudah oke. Ini kita cek dulu nih ukurannya berapa. Nah, jadi ini kita sesuaikan ya. Bikin pintu satu lagi. Arsitektur, door, edit type, duplicate. Ini ukurannya kita bikin 80 kali 215. Oke. Di sini 215, ini 80. Udah ya. Kemudian oke. Di sini udah sesuai. Udah ya. Pintu sudah. Yang di toilet kita bikin lagi. Di sini space untuk mengatur arah, klik. Nah, yang di toilet kita kecilin lagi ya. Edit type, ini ukuran, duplicate, oke 70. Tingginya kita rubah ya jadi 210. Oke. Ini 70, 210. Oke. Nah, berubah. Bisa kita geser. Kemudian di sini kalau kalian mau merubah posisinya itu bisa ya. Posisinya misalnya ini ke dalam, mau kalian rubah keluar, itu tinggal klik ini. Nah, dia akan keluar. Atau posisi bukanya ke kiri atau ke kanan ini. Gitu ya. Kita cek apakah pintu sudah terpasang semua atau belum. Ini ada sedikit perubahan ya. Dinding itu ini kita drag aja ke sini. Pakai room separator. Di dapur ini kita tambahkan pintu lagi. Pintunya sama aja kayak gini. Klik kanan, create similar. Udah jadi ya. Ini sudah
cek 3D-nya. Jadi bentuknya kayak gini. Demikian cara menambahkan pintu pada Revit. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.